Malam itu, tak seperti biasanya, Eko merasakan firasat yang tidak enak. Ia hanya sendirian berdiri menunggu kedatangan bis. Eko baru menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan bis ini. Saat si kondektur melewati Eko, ia mencium bau anyir yang sangat menyengat. Selamat datang di Bus Story, cerita waktu malam, bus hantu Yogyakarta Surabaya. Di tahun 90-an, Indonesia memiliki cerita mistis tentang bus hantu. Cerita ini terjadi di jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk kalian yang berasal dari daerah tersebut, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama bis Sumber Kencono. Bis tersebut sudah beroperasi dari tahun 1981. Bis Sumber Kencono melayani trayek Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, sampai Semarang. Bis Sumber Kencono sempat menjadi primadona bagi warga yang melakukan perjalanan antara Surabaya Yogyakarta. Namun, bis ini memiliki citra negatif karena perilaku pengemudinya yang suka ngebut, apalagi saat beroperasi di malam hari. Karena itulah, untuk menghilangkan citra negatifnya, bis ini sekarang telah berganti nama. Cerita mistis mengenai keberadaan bis hantu yang melaju dari Yogyakarta ke Surabaya ini, konon katanya kerap melewati kawasan Jembatan Layang Janti, Yogyakarta, kawasan yang tak kalah memiliki cerita mistis. Cerita mengenai keberadaan bis hantu ini dialami oleh Eko, salah seorang warga Yogyakarta yang bekerja di Surabaya. Waktu itu, Eko menghabiskan masa liburannya di kampung halaman Yogyakarta. Setelah masa liburannya selesai, ia harus ke Surabaya untuk kembali bekerja. Eko berniat melakukan perjalanan ke Surabaya menggunakan bis umum. Ia memilih perjalanan malam hari agar dapat beristirahat selama perjalanan. Pada pukul 11 malam, Eko memutuskan untuk menunggu bis di bawah Jembatan Layang Janti, Yogyakarta. Malam itu, tak seperti biasanya, Eko merasakan firasat yang tidak enak. Suasana di Jembatan Layang Janti yang biasanya selalu ramai, saat itu terlihat lengang dan sepi. Ditambah lagi, ia hanya sendirian berdiri menunggu kedatangan bis. Malam itu benar-benar sepi. Ia tak melihat satupun bis malam yang hendak meninggalkan Yogyakarta. Karena tak memiliki pilihan lain, Eko memutuskan untuk tetap menunggu. Setelah 1 jam lamanya menunggu, tepat di tengah malam, Eko dapat melihat cahaya lampu bis yang ia tunggu sedari tadi. Tanpa berpikir panjang, Eko memberhentikan bis tersebut dan langsung naik. Di dalam bis tersebut terlihat hanya ada 6 penumpang. Setelah menyimpan seluruh barang bawaannya di bagasi atas, Eko baru menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan bis ini. Menurutnya, bis ini terlalu hening dan suram. Untuk memecah keheningan, Eko kemudian berniat bertanya kepada penumpang yang duduk di depannya, "Bapak turun di mana?" Namun, tidak ada jawaban. Penumpang tersebut hanya diam dan terus menunduk. Meski merasa kesal karena dicueki, Eko memilih untuk beristirahat di tempat duduknya. Sesaat kemudian, Eko dicolek oleh kondektur bis untuk membayar ongkos. Si kondektur tanpa bicara hanya mengadahkan tangan. Lalu, Eko memberikan uang 50.000. Setelah memberikan uang kembalian dan karcis kepada Eko, sang kondektur berlalu begitu saja. Tapi anehnya, saat si kondektur melewati Eko,
ia mencium bau anyir yang sangat menyengat. Hal itu membuat Eko merasa merinding. Meski bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, Eko memutuskan untuk diam menutup mulutnya dan kembali beristirahat. Namun tiba-tiba Eko merasa kebelet ingin buang air kecil. Sesaat kemudian, bis yang Eko tumpangi tiba di Terminal Madiun. Karena sudah kebelet, Eko memutuskan untuk buang air kecil di kamar mandi terminal. Biasanya, bis jurusan Yogyakarta-Surabaya akan ngetem sebentar di Terminal Madiun. Setelah selesai dari toilet, Eko tidak bisa menemukan bis yang tadi ia tumpangi. Tentu saja Eko merasa kesal. Ia berpikir bahwa bis tersebut telah meninggalkannya. Lalu, Eko pun pergi ke pusat informasi di Terminal Madiun untuk mengadu dan mencari bis lain yang bisa membawanya ke Surabaya. Akan tetapi, jawaban dari petugas terminal cukup membuatnya syok. Karena sesuai nama bis dan nomor plat kendaraan yang Eko sebutkan, mengalami kecelakaan pada malam kemarin. Kecelakaan bis tersebut juga tak jauh dari Terminal Madiun tempat Eko berada. Konon, kecelakaan tersebut menelan korban semua penumpang, termasuk sopir dan kernet bis. Tak ingin percaya begitu saja, Eko mengeluarkan uang kembalian dan karcis yang diberikan oleh kondektur bis tadi. Namun, betapa kagetnya Eko saat melihat hanya ada robekan kain dengan bercak darah dari saku tempat ia mengantongi karcis bis tersebut. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.